Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan yang hadir husnul khatimah. Masih puasa kan Bapak Ibu? Kalau sampai, mudah-mudahan sampai istiqamah sampai akhir, amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di siang hari ini kita coba sedikit bertadabbur dengan ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang sangat bagus. Sebenarnya semua ayatnya bagus. Cuma kita perlu mencari sesuatu di balik ayat-ayat tersebut. Kalau saya bercerita kepada Bapak Ibu, kira-kira pernyataan yang saya sampaikan ini betul atau salah? Bukan persoalan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kira-kira ini betul atau salah kira-kira? Saya ulangi sekali lagi ya Pak Ibu ya. Bukan persoalan betul atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita mengambil faidah, bagaimana cara kita bertadabbur dengan ayat Al-Quran dan memanfaatkannya dalam kehidupan kita. Betul apa salah kira-kira? Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, itu rusak akidah kita tuh Pak. Rusak itu tuh salah besar tuh. Salah kaprah itu. Jadi ini yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat secara bertahap. Persoalan bahasa ini ternyata mampu merubah makna. Bukan persoalan benar atau salahnya cerita dalam Al-Quran itu sudah salah itu Pak kalimatnya itu. Tapi saya pernah disampaikan itu. Ada seorang orientalis, dia bilang begini, Ridwan, itu bukan persoalan betul atau salahnya ayat itu. Persoalannya adalah bagaimana you mengambil faidah untuk kehidupanmu. Saya bilang, itu salah itu sebenarnya. Cerita dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran tidak ada salah. Semuanya benar. Fakta semuanya benar. Persoalan akal saya sampai atau tidak sampai itu bukan persoalan salah atau benarnya. Itu persoalan sampai atau tidaknya. Akal kita untuk mencernanya. Kita ambil sejarah turunnya Al-Quran. Saya kira Bapak Ibu sudah nuzul Quran berkali-kali dari tahun ke tahun. Tapi saya ingin cuma mengutip, membedah satu kalimat di dalam Al-Quran itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalimat selanjutnya itu paling bagus. Wa bayyinat, penjelasan sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman. Kalimat terakhirnya itu adalah wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam Al-Quran itu Allah bilang begini, yaumal taqal jam'an, hari turunnya Al-Quran itu turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran itu turun, itu yaumal taqal jam'an, bertemunya itu dua kabilah besar. Itu dalam perang Badar ya. Dalam perang Badar itu bertemu ada muslim, ada kafir. Ada muslim, ada kafir. Orang-orang kafir Quraisy bertemu dengan muslim, orang mukmin. Yaumal taqal jam'an,
hari bertemunya dua kabilah besar tersebut, kelompok besar ini, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Yaumal Furqan namanya. Apa itu Yaumal Furqan? Hari pembeda antara yang hak dan yang batil. Itu doanya Nabi, mantap sekali itu. Kata Nabi, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan kami atas mereka, tidak akan ada yang mengenal Islam dan tidak akan ada yang menyembah dirimu. Bayangkan sampai sebegitunya Pak, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau tidak menangkan, maka tidak akan ada yang menyembah dirimu. Yaumal taqal jam'an, yaumal furqan. Siapa yang dimenangkan ketika itu? Zaharal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Ketika itu yang dimenangkan oleh Allah atas orang kafir adalah muslim. Jelas di situ Islam itu hak, kafir itu batil. Ini poin pentingnya di sini. Zaharal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jadi Bapak Ibu, Al-Quran itu diturunkan itu, salah satu keinginan Allah itu, orang yang cerdas itu bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu cerdas. Sekarang ini dunia ini abu-abu. Yang halal tak nampak halalnya Pak. Yang haram tak nampak haramnya. Uniknya yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal itu yang ngerti agama. Itu yang paling berbahaya lagi itu. Sampai dikatakan begini. Ketika Al-Quran itu turun untuk membedakan yang hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan yang salah, itu tidak ada di tengah-tengahnya abu-abu, tidak ada. Cuma ada dua pilihan gitu deh. Cuma ada dua pilihan. Kalau tidak salah ya benar, kalau tidak benar ya salah, kalau tidak halal ya haram. Kalau tidak surga ya neraka, kalau tidak neraka ya surga. Tidak ada tengah-tengahnya. Oh, kami setengah ke surga, setengah ke neraka aja. Tidak bisa begitu. Itu kalau dia mau pilih begitu kan rugi juga itu. Jadi tidak bisa. Bayangkan pernyataan yang saya sampaikan tadi, itu membuat orang ambigu, seolah-olah perkataan itu betul padahal salah. Salahnya sangat berbahaya. Kalau dia katakan Al-Quran itu haram, itu jelas salahnya Pak. Kalau dia katakan Al-Quran ini benar adanya, itu jelas Pak. Tapi kalau dikatakan dengan kalimat pernyataan tersebut, susah kita membedakan ini betul apa salah gitu. Sampai orang berpikir benar, hampir semua. Hampir di setiap beberapa masjid yang saya masuki dengan pertanyaan yang serupa, itu semua mengatakan sama. Betul pernyataan tersebut. Begitulah kaum orientalis tadi, orang liberal tadi merusak akal kita dengan membuat sesuatu yang jelas menjadi abu-abu. Menjadikan sesuatu yang haram menjadi abu-abu. Menjadikan sesuatu yang hak itu jadi abu-abu. Menjadikan sesuatu yang batil itu menjadi abu-abu. Makanya disebutkan di situ zaharal haq wa zahaqal batil. Maka Bapak Ibu, orang yang cerdas itu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Tapi kata Umar bin Khattab, itu tidak begitu. Laisal aqil man ya'riful khaira bainas syar. Orang cerdas itu kata Umar, itu bukan dia yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, bukan. Tapi kata Umar bin Khattab, yang benar itu, yang cerdas itu, walakin al-aqil man ya'riful khaira bainas syarraini. Yang cerdas itu kata Umar, di antara dua kejahatan ini, dia bisa melihat mana yang paling sedikit kejahatannya, mana yang paling banyak kebaikannya. Begitu yang cerdas kata Umar bin Khattab. Karena Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa persoalan ini harus kita kemukakan? Itu sejalan dengan pernyataan Allah atau firman Allah dalam Al-Quran. Mengapa yang Allah turunkan pertama sekali itu kalimatnya Iqra. Itu kalau kita mau bertadaburnya begitu. Mengapa Allah menurunkan kalimat pertamanya Iqra? Arti Iqra itu apa Bapak Ibu? Mesti semua orang sependapat kan? Semua sependapat, bacalah. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir membaca enggak? Baca. Kita baca enggak? Apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa ada yang bisa membedakan antara kita dengan orang kafir kalau dari sisi membacanya? Makanya Nabi itu ketika dijawab begitu, ma'ana biqari kata Nabi. Aku tidak bisa baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Baca Muhammad, tidak bisa aku baca. Tapi lihat kalimat selanjutnya, dipeluk oleh Jibril, ya kan? Dipeluk oleh Jibril. Kemudian coba tenang. Setelah tenang, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sederhana maksudnya itu.
Bapak Ibu mau kerja apapun dia, kerja pekerjaan Bapak Ibu, secerdas apapun. Perbedaan Bapak Ibu dengan orang kafir cuma satu saja. Bapak Ibu cerdas dengan iman. Bapak Ibu bekerja dengan iman. Bapak Ibu jadi apapun harus dengan iman. Itu yang dimaksud dengan iqra. Sehingga orang yang cerdas itu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil itu unik. Kenapa saya katakan unik? Karena mereka berpikir itu membaca dengan iman. Bukan dengan nafsu. Orang kafir membaca dia. Bahkan mungkin kalau ditelaah dari sisi kecerdasannya, keaktifan mereka, jauh lebih aktif orang kafir membaca daripada kita kan. Kalau Bapak Ibu datang ke Turki, datang ke Eropa, itu kalau mereka kemana pergi bawanya buku itu Pak. Apalagi orang-orang Jepang itu. Masuk mobil, baca buku, baca ini segala macam. Bahkan tingkat membaca kita sekarang itu jauh sekali merosot Pak, jauh. Dulu kami hidup di Yogyakarta. Di Yogyakarta itu hampir jarang kami temukan mahasiswa tidak bawa buku, itu hampir. Kalau sekarang, itu mahasiswa bawa buku itu mencari mahasiswa bawa buku pun agak susah sekarang. Itu kebalikannya. Itu di Yogyakarta. Bagaimana dengan di sini? Tahun 2020 saya sampai ke sini Pak. Sampai 2020 saya pindah ke sini. Dari Yogyakarta saya pindah ke sini. Sampai di sini itu saya stres Pak. Stres saya. 1 tahun itu saya stres. Karena kita biasa di Yogyakarta itu punya teman-teman. Ada namanya kelompok yang kami bangun namanya Buknesia. Orang-orang yang suka baca buku. Bukan berarti yang tergabung ini orang yang sudah baca bukunya rajin. Bukan. Tapi ada motivasi bagi orang-orang yang ingin baca buku. Itu kita buat lingkungan khusus. Dari UGM, UNY, UIN. Datang tuh Pak. Gabung bareng-bareng habis itu diskusi. Itu saya sampai ke sini. Saya tidak punya lingkungan. Saya ajak kawan-kawan diskusi tidak ada yang mau. Yang seumuran ya. Yang seumuran atau mungkin sudah dosen segala macam. Karena kesibukan mereka masing-masing. Sehingga mohon maaf Pak. Sulit sekali menemukan mahasiswa yang mau baca. Bahkan saya ngajar di salah satu universitas. Saya bilang begini sama mahasiswanya. Tolong kalian beli selama 1 semester ini 1 buku saja. Apa jawaban mahasiswanya? Boleh enggak kalau PDF Pak? Coba bayangkan. Kita kasih PDF Pak. Kita kasih PDF-nya. Apa jawabannya lagi? Pak, ini kan tidak semuanya kami baca kan? Coba bayangkan. Minta korting-korting terus. Itu kalau tingkat membaca kita jauh sekali Pak. Jauh betul. Apa maksud daripada Iqra tadi? Sampai enggak tuh maksud Iqra itu pada dalam tataran makna sederhana saja Iqra membaca. Tidak sampai Pak. Disinilah kelemahan kita. Orang hari ini kan lebih senang dengan HP itu tadi. Tidak tahu yang dibacanya di HP itu apa, tidak tahu kita. Apakah benar atau tidak benar kita nggak tahu. Apalagi sekarang ada AI Pak. Wah makin jadi Pak, makin tidak bermanfaat itu buku. Sangat tidak bermanfaat itu. Jadi saya ketika mahasiswa kita kasih ujian. Apa jawabannya? Jawabannya itu benar semua Pak. Kita kasih ujian jawabannya benar semua. Itu kita cari cuma sederhana aja. Pakai AI atau pakai chat GPT atau Gemini. Dijawab sampai chat GPT Pak. Selesai urusan Pak. Mahasiswa jawabnya begitu langsung. Chat GPT atau Gemini. Karena kita tahu jawabannya itu begitu. Dia jawab pakai chat GPT Pak. Katanya. Meskipun dia jujur Pak. Tapi kan begitulah perubahan itu terjadi sekarang. Pertanyaannya adalah itu dengan AI-nya begitu. Itu dengan dunianya begitu. Sekarang kita lihat kepada Al-Quran. Ada nggak mereka yang membaca Al-Quran? Jangankan kita mentelaah Pak. Melihat Al-Quran saja. Pernahkah kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup? Nggak pernah Pak. Makanya mohon maaf kalau kita bicara sekarang kasar-kasaran. Kalau Bapak lihat sejarah runtuhnya Andalusia, Abbasiyah itu paling pertama sekali Pak. Itu jauhnya mereka dari Al-Quran. Andalusia itu ada seorang pemuda bernama Ziryab namanya. Di masa Andalusia. Ziryab itu di masa Andalusia. Orang yang pertama kali yang memperkenalkan musik kepada kerajaan dinasti Andalusia itu. Itu ketika dia ajarkan musik, dia bermain alat musik itu tuh orang yang mendengarkan tuh terlena Pak. Apa kata kerajaan? Mulai besok ajarkan di sisi kerajaan ini orang-orang yang untuk bermain musik. Apa yang terjadi? Lalai dengan Al-Quran Pak. Jauh. Yang tadinya porsi kehidupannya untuk Al-Quran berkurang sedikit demi sedikit. Dan Al-Quran sudah ada saingannya. Apa saingannya? Musik. Loh, kalau bagaimana dengan sekarang? Kalau kita lihat sekarang. Ini bukan musik lagi Pak. Lebih daripada setan pun ada. Bahkan lagu-lagu sekarang itu lebih banyak memancing gairah Pak. Coba Bapak Ibu lihat lagu-lagunya itu. Selimut tetangga. Coba bayangkan selimut tetangga. Rumput tetangga, selimut tetangga. Istri pertama merajuk. Lari ke rumah istri dua. Ahmad Dhani itu. Itu kan lagunya Ahmad Dhani. Itu kalau sempat beneran terjadi itu kayaknya berantem beneran itu Pak. Berantem beneran ibu-ibunya itu. Dua-duanya merajuk.
Kawin lagi kita, lari ke rumah istri 3 kan, betul itu Pak. Begitulah. Tapi begitu niat Bang, enggak? Oh insya Allah. Untung jauh kan, kalau sempat dekat mungkin tak juga berani tuh kayaknya. Kembali kepada poin tadi. Jadi perbedaan kita Bapak Ibu. Saya melihat begini. Saya kan waktu di Malaysia itu, saya sekamar dengan salah satu orientalis dari Inggris. Ada pemuda, dia dari Inggris, itu kita anggaplah dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi tapi tinggal di Inggris. Jadi kami ada namanya summer school namanya di Malaysia itu. Di bawah asuhan Profesor Wan Nur Muhammad Nurwan Daud, murid langsung daripada Said Naqib Al-Attas. Itu satu kamar Pak kami. Itu orang Yahudi itu Pak. Orang Yahudi itu. Dia jam 3 malam sudah bangun. Jam 3 malam dia bangun. Tahu ngapain Pak? Mandi dia Pak. Mandi. Jam 3 tuh bangun dia mandi. Awak jam 4 aja belum bangun lagi. Dia jam 3 sudah bangun, dia sudah mandi. Dan yang paling unik lagi, apa yang dia lakukan setelah dia bangun dan mandi itu Pak? Dia baca Quran Pak. Baca Quran. Tahu saya tanya alasannya apa? Mengapa ente membaca Al-Quran? Jawabannya sederhana. Saya pengen tahu di mana letak kesalahan Al-Quran itu. Setiap orang yang mempelajari Al-Quran, pasti akan menemukan titik kebenaran Al-Quran. Itu pasti Pak. Cuma kami sudah tidak lama berkomunikasi. Terakhir itu saya komunikasi 2018. Karena waktu itu kami berangkat 2017-an itu. Itu 2018 kami sudah tidak komunikasi. Saya tidak tahu. Wallahualam, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Tapi bayangkan, setiap dalam beberapa sejarah itu, setiap orang yang mencari titik kesalahan Al-Quran, dia akan menemukan kebenaran Al-Quran. Ada seorang profesor, namanya Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas, punya guru di UIN Yogyakarta itu orientalis dari Jerman kalau saya tak salah. Itu beliau bilang begini, Al-Quran itu sama sekali tidak ilmiah, sangat tidak ilmiah. Karena berantakan Pak isinya Pak, berantakan banget itu. Bapak Ibu boleh cek ya, saking berantakannya. Saya ambil satu problem itu, kasus orang munafik dalam Al-Quran. Itu kasus orang munafik dalam Al-Quran itu setidaknya Bapak Ibu bisa temukan dalam 4 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, At-Taubah, dalam surat Al-Munafiqun itu sendiri. Itu 4, padahal masih ada beberapa ayat yang surat yang lain. Sudah 4 ini kata dia, disitulah letak tidak ilmiahnya. Karena kalau ilmiah itu kan terstruktur, ada pendahuluan, itulah manusia. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Oleh profesor ini, guru saya ini, Prof. Yunhar Ilyas ini, tidak digubris Pak, dibiarkan saja. Akhirnya dia balik ke Belanda, mohon maaf, orang Belanda. Balik dia ke Belanda. Dari Belanda tahun kemudian dia datang lagi Pak. Itu sudah berbeda persepsinya. Apa kata dia? Ternyata Al-Quran itu ilmiah kata dia. Tahu Bapak Ibu kenapa? Alasannya sama persis seperti yang dikatakan oleh Al-Quran. Kalaulah Al-Quran ini datang dari tangan manusia, jelas Pak, pasti banyak yang terdapat persoalan di dalam itu. Tapi karena Al-Quran ini datang dari Allah, itu tidak mungkin manusia yang buat. Maka dia kata, Al-Quran ini tidak mungkin manusia yang buat. Kenapa? Mengikat atau melingkari persoalan-persoalan dari surat An-Nas, dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu rumitnya bukan main Pak. Sehingga dia bingung, lah ini gimana? Apa kata dia? Kalaulah seandainya Al-Quran ini teratur, itu mesti ada yang buat, kata dia. Karena tidak teratur di sinilah manusia harus berpikir sedemikian rupa mencari titiknya. Kalimat qara'un dalam Al-Quran itu, ada lagi khusus buat ibu-ibu haid, itu kan ada beberapa kalimat yang aneh. Ada satu kalimat, satu persoalan di dalam Al-Quran itu yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun sampai hari ini. Alif Lam Mim. Kalimat ini saja dan beberapa kalimat yang serupa di dalam Al-Quran itu kan jadi satu ayat. Itu tidak ada satupun yang bisa menerjemahkan maksud tersebut. Maknanya secara detail apa tidak ada. Jawaban daripada Al-Quran itu cuma satu. Kalau kita lihat kepada beberapa tafsir, wallahu a'lam bissawab. Semuanya begitu. Pertanyaannya adalah, betulkah begitu keinginan Allah? Itu yang belum dijawab orang sampai hari ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalannya bagaimana kita bisa tahu hal-hal demikian? Kata Allah dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita itu harus membaca sesuatu itu dengan iman. Apa maksudnya membaca dengan iman? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Anda bertakwa, Allah cerdaskan Anda. Anda bertakwa, bekerja dengan ketakwaan, itu tidak mungkin itu sesuatu itu Anda lakukan yang haram-haram itu tidak mungkin Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Bapak Ibu bekerja, tapi pekerjaan Bapak Ibu itu, Bapak Ibu bekerja dengan iman. Mustahil, bukan mustahil Pak. Hampir tidak mungkin Bapak Ibu melakukan perbuatan, mohon maaf, yang sifatnya syubhat, apalagi yang haram.
Kenapa demikian? Para sahabat dulu, kita rujuk kepada yang paling terdekat dengan kita, tabi'in gitu, atau ulama salaf saja. Para ulama-ulama salaf itu. Ulama-ulama salaf itu jangankan yang haram, Pak. Jangankan yang haram. Mendekat kepada yang syubhat saja dia takut. Begitulah orang kalau dekat dengan Al-Quran. Makanya ada satu pernyataan itu, living by the Quran, hidup dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita hidup dengan Quran? Bukan sebatas qiraah, Pak, bukan sebatas membaca. Begitu pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Sangat penting, Pak. Karena tolak ukur kehidupan seorang mukmin itu di situ. Sekarang pertanyaan adalah apa implementasi iman kita dengan Al-Quran? Bapak Ibu beriman dengan Al-Quran kan? Rukun iman, Pak. Beriman atau tidak dengan Al-Quran? Pertanyaannya, di mana kehidupan Bapak Ibu yang kembali kepada Quran? Itu menjadi poin penting. Seorang suami misalkan. Jadi suami, pernahkah dia kembalikan peran dia sebagai seorang suami kepada Al-Quran? Seorang istri, pernahkah dia kembalikan kehidupan dia, kewajiban dia, tugas dia sebagai seorang istri dalam Al-Quran? Padahal ada semua di situ. Ada pelajaran-pelajaran penting di dalam Al-Quran itu untuk kita semua, Pak. Bukan hanya itu saja, dalam setiap pekerjaan. Allah bilang dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun, kata Allah. Setiap orang yang bekerja jangan salah, aku lihat, kata Allah. Aku lihat. Apa pekerjaan kalian? Aku lihat. Sekarang pertanyaannya, mengapa tangan kita bisa mengambil yang bukan hak milik kita? Mengapa tangan kita berani melakukan perbuatan yang haram? Mengapa tangan kita, mulut kita, kaki kita mampu melangkah ke tempat yang diharamkan oleh Allah? Itu pertanyaannya satu saja. Imankah Anda terhadap kitab Allah atau tidak? Itu pertanyaan kita. Makanya Al-Quran itu Bapak Ibu diturunkan itu sebagai pedoman kehidupan itu. Alasannya sederhana saja. Yang pertama, ketika itu semua orang itu dalam masa jahiliyah. Semuanya dalam masa jahiliyah. Kafir Quraisy di Mekah, Yahudi Nasrani di Madinah, itu semuanya dalam kondisi jahiliyah, Pak. Jahiliyah. Pertanyaannya, apa arti jahiliyah, Bapak Ibu? Apa arti jahiliyah? Artinya apa, Bu? Bodoh. Itu salah, Pak. Arti jahiliyah itu bukan bodoh. Jahil itu bodoh. Tapi jahiliyah itu artinya bodoh dalam agama. Sekarang kita lihat, Pak. Betul enggak orang-orang Arab itu bodoh dalam dunia perdagangan? Enggak, Pak. Rihlatas syita'i was saif itu, surat yang kita baca itu, Rihlatas syita'i was saif ayatnya itu perjalanan perdagangan orang-orang Arab keluar kota. Setiap 6 bulan sekali mereka keluar. Dan bayangkan dalam dunia perdagangan, orang Arab cerdas, Pak. Cerdas banget. Asal dapat untung besar, mereka buat acara, pesta. Apa pestanya? Ada pestanya pakai musik, pakai biduan, ada judi, ada khamar, minuman keras. Apakah mereka semua ini tidak dilarang oleh agama? Mereka tidak mau tahu dengan urusan agama. Karena nenek moyang mereka tidak pernah melarang itu. Dalam tradisi. Pertanyaannya, betul tidak orang kafir Quraisy itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad karena kebodohan? Tidak, Pak. Pakar syair ketika itu banyak, Pak. Pakar-pakar syair itu banyak. Makanya disebut oleh para ulama. Diambil misalkan kita ambil contoh Wahbah Zuhaili, dia bilang jahiliyah di situ artinya apa? Jahiliyatun fiddin. Kita ambil contoh ya. Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Ketika mendengarkan Muhammad baca Quran. Wah, tenang sekali, Pak, kata dia. Tenang. Itu kata Abu Jahal tuh, Pak. Abu Sufyan tanya. Ini setelah 3 kali 4 kali mereka mengintil Muhammad itu. Ditanya sama Abu Sufyan. Abu Jahal, menurut ente yang disampaikan Muhammad itu betul apa salah, kata dia. Kalau bodoh dia pasti bilang salah. Pasti dia bilang salah, Pak. Kalau bodoh ya, pasti bilang salah. Apa kata Abu Jahal? Wallahi, kata dia, yang disampaikan oleh Muhammad, yang dibawa oleh Muhammad itu benar, kata dia. Dijawab sama Abu Jahal. Kalau tahu benar kenapa ente enggak masuk, kata dia. Dijawab sama Abu Jahal. Kalau dari kabilah Muhammad ada nabi, dari kabilah kami tidak ada nabi. Gengsi, Pak. Gengsi. Sama Abu Jahal, Abu Lahab sama. Alihadza jama'tana, kata dia. Kata Abu Lahab kepada keponakannya Muhammad itu, kau kumpulkan kami cuma karena agama ini, gitu deh. Itu bukan berarti dia menolak agama, bukan, Pak. Kalau agama ini datang dari sisi mereka, pasti mereka benarkan, pasti itu, Pak. Begitulah bahasanya. Mengapa Nabi Muhammad itu juga ditolak? Contohnya Isra dan Mi'raj. Itu kan ditolak Nabi Muhammad itu. Tapi coba bayangkan, Isra dan Mi'raj itu datang dari sisi mereka. Mereka tidak akan katakan itu, tidak akan mereka tolak sama sekali. Begitulah kejahilian mereka dalam urusan agama. Persoalannya sederhana, Pak. Gengsi. Yahudi bukan tidak percaya kepada Allah. Karena pada saat itu Yahudi dan Nasrani di Madinah itu sudah masuk Islam, Pak.
Cuma karena Nabi Muhammad ini bukan Bani Israel, ditambah terjadinya perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Apa kata mereka? Murtad aja lah kita. Keluar Pak dari Islam, murtad ya. Cuma karena perubahan kiblat. Persoalannya apa? Berarti mereka bukan beriman kepada Allah, tapi mereka persoalannya kiblat. Kenapa? Mereka anggap Muhammad ini buat-buat Pak. Tak ada perintah dari Allah itu. Kata mereka, Muhammad buat-buat itu. Dipindahkanlah oleh Muhammad, oleh Allah itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Coba bayangkan, sebegitunya mereka menolak agama. Makanya disebut dengan jahiliyatun fiddin. Bodohnya dari sisi agama. Makanya Bapak Ibu sekarang itu lebih banyak orang-orang, mohon maaf jangan tersinggung Pak, jahiliyah sekarang itu lebih parah daripada dulu Pak. Kalau dulu jahiliyahnya belum mengenal Islam, sekarang jahiliyah, dia pelaku jahiliyahnya Pak, Muslim sendiri Pak. Orang Muslim yang membuat jahiliyah itu Pak. Kalau Bapak Ibu tengok kemarin kan itu kasus, tapi ini antara kita saja Bapak Ibu. Kasus yang dibuat oleh Menteri Agama itu kan sangat memalukan Pak. Kita tinggalkan zakat gitu. Kalau ditinggalkan zakat itu syariat Pak. Gimana kita bisa meninggalkan zakat gitu. Artinya mohon maaf, begitulah dunia ini Pak. Maka kita sebut jahiliyah itu lebih jahiliyah sekarang daripada dahulu. Kembali kepada poin kita. Itu yang disebut dengan living by the Quran. Bapak Ibu makan, kembalikan kepada Al-Quran. Sudahkah yang kita makan itu halal atau haram? Nah, sekarang kita lihat di dalam Al-Quran persoalan seorang mukmin dengan Al-Quran. Kita ambil pada sisi makanan misalkan. Bapak Ibu yakin yang Bapak Ibu makan itu halalkah, haramkah, syubhatkah? Itu penting Pak. Orang beriman, dia pasti akan melihat sisi ini. Kalau orang beriman, mengaku beriman dia, tidak memperhatikan sisi halal dan haram ataupun syubhat, mohon maaf Pak, kalau saya mengatakan itu tidak beriman Pak. Tidak beriman. Karena orang beriman itu tidak mungkin dia melihat, tidak memperhatikan antara syubhat, antara haram dan halal. Itu kalau tidak diperhatikan, itu tidak beriman Pak. Kenapa saya berani katakan begitu? Kata Nabi, atib ta'amaka, tustajab da'wataka. Makan yang baik, kata Nabi. Bukan yang halal ya, makan yang baik, kata Nabi. Ini khusus untuk orang beriman. Makan yang baik, maka doamu akan dijawab oleh Allah. Itu sederhana maksudnya Pak. Orang beriman tidak perlu lagi pakai kalimat halal Pak. Artinya orang beriman pasti mencari yang halal. Itu dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, kulu minat tayyibat, min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Tapi dalam ayat yang lain Allah tak bilang begitu Pak. Kata Allah dalam ayat yang lain, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi. Hei manusia katanya, makanlah yang di bumi itu halalan thayyiban. Kenapa pakai manusia? Ketika manusia Allah pakai halalan thayyiban. Karena manusia ini banyak persoalannya Pak. Ada muslim, ada kafir. Allah kata halalan thayyiban. Bahkan orang kafir sendiri, orang kafir Pak ya, orang kafir. Itu kalau Bapak Ibu datang ke Inggris ada beberapa penelitian tentang hal tersebut. Apa kata orang kafir? Kami lebih baik yang di Inggris itu dari hasil penelitian itu. Seorang content creator dia buat itu, dia lakukan survei beberapa orang. Apa kata mereka? Kami lebih baik memakan makanan yang dimakan oleh muslim. Lebih kelihatan. Ini cerita nyata Pak, cerita nyata. Tapi saya minta maaf ini saya tidak kemana-mana. Tapi ini cerita nyata. Satu ketika ada program yang kami buat namanya Jumat Berkah. Sebelum Ramadan sampai Ramadan kami masih lakukan. Sudah berjalan 2-3 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, itu Jumat Berkah itu kita bagikan sebelum sholat Jumat. Satu ketika, ini hampir tiap Jumat beliau datang itu. Hampir tiap Jumat dia datang. Lewatlah mobil pakai Pajero Pak. Mobil Pajero keluar dari kantor. Pokoknya adalah salah satu kantor di Jalan Teratai itu. Dia kan di Teratai itu ada 3 kantor besar itu. Imigrasi, pengadilan, kemudian Bapendang. Nah di tengah-tengahnya lah Bapak Ibu pandai-pandai lah. Itu maksudnya itu apa ya kan. Jadi keluar Pak pakai mobil Pajero Pak. Pakai mobil Pajero. Dibukanya kacanya Pak. Mau minta nasi itu. Mau minta nasi Jumat Berkah Pak. Apa kata abang saya? Kalau dia turun kasih. Kalau dia minta dari mobil jangan kasih. Itu terulang berkali-kali. Sampai ditanya Pak, ditanya mengapa beliau ngambil padahal mobil beliau mobil Pajero Sport. Jawaban beliau sederhana, sangat sederhana. Apa jawaban beliau? Ini lebih berkah Pak. Coba bayangkan. Itu kalau kita memahami kalimat itu Pak, dalamnya bukan main Pak. Begitulah sesuatu yang nampak halal itu sudah terasa keberkahannya. Itu yang halal. Bagaimana kalau kita menjauhkan dari yang syubhat saja?
yang halal. Jadi kalau kita bisa menghindari dari sesuatu perbuatan-perbuatan, makanan-makanan yang sifatnya halal, yang sifatnya haram dan syubhat, itu jauh Pak. Apalagi sekarang ini Pak, ya Allah hancur kali dunia kita nih Pak. Seekor babi itu bisa menghasilkan 185 produk dari seekor babi. 185 produk. Dari 185 produk itu seekor babi Pak ya. Dibagi-bagi Pak dagingnya itu, baik telinganya, matanya, hidungnya, kaki, sampai kukunya. Itu bermanfaat tuh seekor babi, 185 produk. Dan menjadi 185 bahasa dalam bahasa Inggris. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada 180 lebih bahasanya itu. Itu beda-beda. Paha bahasa Inggrisnya apa, itu beda-beda Pak. Dan bentuknya apa saja Ustadz produknya? Ada makanan, ada minuman, ada kosmetik. Kosmetik untuk perempuan Pak. Itu ada. Bahkan tulang babi itu jadi apa? Peluru. Tulang babi itu jadi peluru. Bayangkan, sebegitu aja. Peluru tembak. Kus murtabak juga. Banyak itu Pak, bukan hanya. Kuas juga. Kemudian apa lagi itu ya? Susu. Kuaci. Marshmallow. Ada kayak kalau beberapa waktu yang lalu itu kita temukan marshmallow bercampur dengan minyak babi. Tapi benar Pak, ada penelitian mengatakan. Kalau makanan dicampur dengan minyak babi, itu terasa nikmatnya Pak. Tapi jangan dicoba ya Bapak Ibu, jangan dicoba. Nggak usah dicoba. Kalau tahu kita, masalahnya kita kan nggak tahu Pak nama babi itu apa saja, nama bagian daripada tubuhnya itu. Begitu seriusnya orang Yahudi ingin menghancurkan kita, begitu seriusnya Pak. Sampai makanan-makanan itu. Makanya kalau sekarang itu, mohon maaf betul, jangan tersinggung. Kalau orang itu malas ibadah, salah satunya itu faktornya. Karena banyak yang masuk ke dalam diri dia itu yang syubhat dan yang haram. Jadi tak salah kalau seandainya ada Nabi mengatakan, kata Nabi dalam hadisnya itu, salah satu sebab orang malas itu melakukan perbuatan itu adalah ibadah atau kebaikan itu karena yang dimakan adalah yang haram. Ustaz, mungkin tidak orang makan haram itu merubah perilaku? Lihat perkataan Nabi, perkataan Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhar rusul, kulu min tayyibati wa'malu salihah, kata dia. Hei nak rasul-rasul, kata Allah, makan yang baik-baik, wa'malu salihah, lakukan perbuatan baik. Saya kasih satu cerita Pak, cerita fakta. Jadi satu ketika ada seorang anak. Seorang anak ini diadopsi dari umur 5 bulan. Diadopsi. Diambil dari umur 5 bulan. Kira-kira masih kecil nggak tuh Pak? Masih kecil banget kan? 5 bulan itu masih kecil banget. Belum bisa bicara, belum bisa ngapa-ngapain itu Pak. Diambil 5 bulan. Kebetulan yang ngambil ini orangnya baik Pak. Alim soleh. Kemudian anak ini besar, tumbuh besar. Anak ini tumbuh besar, tamat SD, dimasukkanlah anak ini ke pesantren. Setelah dimasukkan anak ini ke pesantren, itu pihak pesantren bilang begini. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hampir setahunan itu kelakuan anak ini parah, bukan main, hancur-hancuran. Sampai pihak pesantren itu udah gak kuat lagi dengan anak ini. Dipanggil Pak orang tuanya. Bapak ibunya baik. Anaknya meracau Pak. Anaknya kacau tingkah lakunya. Suka ganggu, maling, segala macam. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Dilakukan Pak, di cross check Pak anak nih. Ternyata anak ini bukan anak kandung, anak angkat. Kemudian dicari tahu Pak bapak ibu kandungnya. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh bapak ibunya? Ibunya pelaku prostitusi, bapaknya tukang minum khamar dan pencuri. Coba bayangkan, di umur 5 bulan saja, 5 bulan Pak. Selama dari 5 bulan ke atas itu kira-kira yang diberikan makan itu yang baik atau yang buruk? Oleh orang tuanya yang baru. Baik apa buruk? Orang tuanya saleh Pak. Kita anggap baik Pak. Karena pakaiannya bagus, orangnya alim. Pertanyaannya adalah 5 bulan, umur 5 bulan sampai dia sudah mulai besar masuk pesantren. Itu harusnya itu sudah berubah perilakunya Pak. Tapi begitulah bibit bobot dari orang tua. Yang tadinya 5 bulan yang dia beri makan melalui susunya dan karakter orang tuanya. Masih tertular pada anaknya Pak. Masih tertular. Coba bayangkan Pak. Cerita yang sama oleh Ustadz Omar Mita itu. Dalam satu pesantren itu ada seorang anak yang sangat nakalnya bukan main. Sampai pihak sekolah sudah nggak mau Pak. Kata pihak sekolah itu udah. Pokoknya kami putus asa Pak. Kita kembalikan aja anak ini. Kita keluarkan dari sekolah. Kata kepala sekolahnya, biar aku yang mengembalikan kepada orang tuanya. Karena orang tuanya nitip kepadaku kata dia. Dikembalikan Pak. Ditanya, apa kata orang tuanya? Kata orang tuanya, Ustadz, kalau Ustadz kembalikan anak ini kepada kami, ini harapan kami Ustadz. Sambil nangis Pak orang tuanya, sambil nangis. Nah kepala sekolah tadi ini orangnya tidak kuat hati, iba, sedih dia melihat keadaan begitu. Akhirnya pihak kepala sekolah ini masih ingin mendidik anak ini. Tapi di tengah perpikiran tersebut dia bertanya dia sama
orang tuanya. Pekerjaan bapak apa? Disitulah dia baru tahu Pak, apa pekerjaan orang tuanya. Pekerjaan orang tuanya ada campurannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada unsur ribawinya, ada unsur yang haramnya. Apa yang terjadi Pak? Apa kata kepala sekolahnya? Saya ikhtiar didik anak bapak. Tapi ada satu catatan kata dia. Saya minta sama bapak satu saja. Kalau memang betul anak ini jadi harapan. Apa itu Ustaz? Bapak tinggalkan pekerjaan bapak. Apa kata orang tuanya? Kalau itu yang Ustadz lihat, kalau itu yang Ustadz ikhtiarkan, kalau itu yang Ustadz sarankan, kasih saya waktu 1 bulan. Ini diceritakan oleh Ustadz Omar Mita Pak. Ceritanya fakta. 1 2 bulan ditinggalkannya pekerjaan tersebut Pak. Ditinggalkannya pekerjaan tadi. Setelah itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa yang terjadi pada perubahan anaknya tadi Pak. Sedikit demi sedikit anaknya berubah jadi baik Pak. Coba bayangkan pengaruh makanan yang disuapkan kepada anak dari yang haram itu sangat berpengaruh pada perilaku seorang anak. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesimpulan yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah bagaimana kita yang memiliki kitab yang paling agung fenomenal di muka bumi ini, harusnya kita yang paling punya potensi untuk menjadikan dia hidup dalam diri kita. Kalau istilah guru saya itu living by the Quran. Bagaimana cara kita menghidupkan Al-Quran dalam hati kita. Kadang kita cuma baca Quran. Kata Al-Quran dalam surat itu ketika kita baca, kita membaca Al-Quran, aqimus salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Kita cuma bilang, ntar dulu lah. Ini ntar lagi gamenya baru mau habis nih. Padahal game online-nya, judi online-nya kan lengkap di situ Pak. Itu terlena sekali manusia sekarang. Apalagi anak-anak zaman sekarang Pak. Sangat berbahaya sekali. Saking kelihatannya hari ini adalah jauhnya generasi kita dari Al-Quran membuat mereka jauh lebih rusak daripada yang kita bayangkan. Saking rusak. Begitukah orang-orang dahulu? Tidak Pak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Mengapa orang zaman dulu itu kok hidupnya sehat? Hidup-hidupnya enak. Satu, mereka rajin keluar pergi pagi. Subuh mereka sudah keluar. Habis sholat subuh mereka pergi ke sawah. Sampai di sawah, sampai zuhur mereka sholat zuhur. Kemudian kerja lagi, habis itu asar, sholat asar. Balik ke rumah, habis sholat isya mereka sudah istirahat. Nanti dini hari mereka bangun lagi. Yang mereka makan dari situ semua Pak. Tidak ada kepikiran yang lain, nggak ada. Yang mereka jual, yang mereka dapat, yang mereka makan. Begitulah model kehidupan mereka pada saat itu. Begitu juga para sahabat Pak. Makanya para sahabat itu paling sangat tidak mau pada hal sesuatu yang tidak jelas. Itu syubhat namanya. Bagaimana dengan sesuatu yang haram. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita sama-sama mengingat, sama-sama menasehati diri kita, hati-hati dengan sesuatu yang haram. Hati-hati dengan sesuatu yang syubhat. Kata Nabi, faman waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram. Yang terjebak dalam syubhat, kata Nabi, terjebak dalam sesuatu yang haram. Mudah-mudahan dari pelajaran ini bisa kita ambil manfaat, kita tanamkan bagi diri kita. Apatah lagi ini di 10 malam terakhir Pak, semakin kesini semakin maju kan, semakin mengalami kemajuan yang sangat drastis. Bapak Ibu boleh cek besok sekali-sekali jalan jam-jam habis maghrib lah. Jalan ke Sudirman, tengoklah gimana motor-motor itu sudah mulai rame, mobil-mobil. Ternyata memang panggilan Allah itu kalah dengan panggilan diskon. Nah, ini poin penting untuk kita sampaikan. Saya melihat sendiri di malam ke-24 tahun kemarin itu saya berangkat ke Rumbai, di tengah jalan pakai motor aja macet Pak, pakai motor Pak. Ternyata panggilan diskon lebih kuat dan lebih tajam daripada panggilan Allah. Begitulah kehidupan kita. Makanya kenapa soft itu maju? Ya karena itu tadi. Harusnya masjid juga buatlah diskon. Diskon apa terserah lah gitu kan. Jadi jualan bajunya di sini gitu, di samping di teras-teras masjid misalkan ada diskon. Jadi orang ke sini dia perginya gitu ke masjid. Tapi itu kan ya wallahu alam. Mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu cara dan strategi untuk meramaikan masjid sampai akhir. Tapi Bapak Ibu, setidaknya sebelum saya tutup ada 3 hal yang harus kita coba pegang. Yang pertama, perkuat iman kita meskipun di akhir ini. Tidak usah takut Bapak Ibu, tidak usah takut cair tak cairnya, kan gitu, cair tak cairnya, THR segala macamnya, tidak usah takut. Kita masih punya Tuhan, kita masih punya Allah.
Yang paling penting itu bagaimana hidup kita tetap terjamin, Pak, terjamin keimanannya gitu. Yang kedua, yang harus kita Bapak Ibu kita jaga sama-sama, maksud daripada qama itu menghidupkan malam Lailatul Qadar itu sebisa mungkin, Pak, sebisa mungkin. Keutamaan daripada asrul awakhir itu disepakati oleh para ulama, bahkan melalui hadis Nabi sangat-sangat bagus sekali. Coba kita latih sendiri. Selama ini kita coba tahajud segala macam jalan, itu mudah-mudahan jadi tarbiyah penting bagi kita, Pak. Istiqamahkan, kuatkan, Pak, kuatkan. Cara kita menguatkan diri adalah dengan bersama dengan lingkungan. Kalau kita sendiri mungkin banyak goyangnya, Pak. Kenapa begitu? Berat kalau sendiri itu ibadah, Pak. Ibadah sendiri itu berat. Tapi coba kalau rame-rame semangat itu muncul. Oh, si Anu itu ke masjid, yuklah ke masjid rame-rame. Jadi enak. Jadi kalau ibadah rame-rame enak. Yang ketiga, Pak, yang terakhir. Ini 3 penting utama, Al-Qur'an, Pak. Al-Qur'an. Jangan sampai lepas bibir kita nih dari Al-Quran meskipun cuma sekali dalam sehari. Itu meskipun seberat apapun, Pak, seberat apapun hidup kita nih, masalahnya atau apapun, jangan pernah tinggalkan Quran. Jangan pernah tinggalkan Quran. Orang yang tidak meninggalkan Quran dan ibadahnya, Allah tak pernah tinggalkan dia, Pak. Tak pernah. Itu sudah menjadi bukti nyata bagi siapapun yang meyakini Al-Quran. Begitu juga orang yang tidak meyakini Al-Quran. Yang tak beriman saja, dia baca Quran, datang bantuan dari Allah. Bagaimana dengan orang yang beriman? Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Siapa ketua? Tentang pemahaman tadi saya, pemahaman Quran. Yang kita ulang-ulang baca itu, apa Qurannya atau terjemahan? Karena kalau saya melihat dalam video pendek segala macam, kenapa orang-orang Arab itu kalau sudah membaca ayat mengenai peringatan, Ancaman ada. ancaman segala macam, orang itu menangis. Sedih ya. Kita karena mungkin bahasa Arab. Betul. Dia paham maknanya. Betul. Kalau kita walaupun kawan pemain Ustaz ini menyampaikan itu, kalau kita kan tertegun aja. Iya. Tidak memahami. Nah, kalau saya mempraktekkan biasanya, tapi ini kadang-kadang tidak terus juga kan. Saya kadang-kadang mempelajari terjemahan itu sampai 2-3 kali. Berkali-kali diulang. Iya, satu lembar itu banyak terjemahan itu yang saya baca ulang-ulang gitu, supaya paling tidak kalau ada guru kita memahami. Bukan berarti baca Al-Quran itu, tapi terjemahannya karena akan sesuai dengan bahasa kita. Kira-kira kalau menurut Ustaz, seperti apa kira yang perlu kita memahami itu, apakah betul pendapat saya tadi atau bagaimana gitu, yang seharusnya sesuai dengan supaya kita memahami itu. Betul. Peringatan tadi, Ancamannya tak? ada kata-kata itu yang perlu kita pahami, betul. Nah, kira-kira bagaimana? Baik. Kalau dari Gus Baha itu begini dia. Kata Gus Baha itu hati-hati. Tapi ini tidak sebenarnya dalam konteks ini ya, bukan membenarkan yang lain ya. Jadi gini, kata Gus Baha itu hati-hati dengan terjemahan. Memang itu penting juga, Pak, untuk kita ingat-ingat. Jadi Quran terjemahan itu memang harus hati-hati, Pak. Saya menemukan, Pak. Saya pribadi itu menemukan. Bukan Gus Baha ya. Kalau Gus Baha itu sudah ahlinya ahli, Pak. Tapi saya pribadi ada beberapa Al-Quran itu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu yang bukan Kementerian Agama, itu ternyata itu tergantung pada penerjemahnya, Pak. Banyak sekali kesalahan yang kita temukan itu. Yang kedua, terjemahan Kementerian Agama itu ditemukan oleh Gus Baha itu lebih dari 100 yang salah. Lebih dari 100 yang salah terjemahannya. Jadi itu harus berhati-hati juga. Nah, yang kedua Bapak Ibu begini, kalau bisa carilah Al-Quran yang ada terjemahan plus dengan tafsirnya. Nah, ada sekarang ini kan buku Al-Quran sekarang ini sudah ada nih. Ada namanya tafsir Jalalain kan begitu. Tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kan begitu. Tafsir Jalalain sudah ada terjemahan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mau lebih enak lagi, ada namanya tafsir Al-Munir. Karangan Wahbah Zuhaili, tak banyak, Bu. Cuma 15 jilid. Cuma 15 jilid, itu mungkin satu jilidnya sekitar 600 lembar lah gitu. Itu tak banyak itu, 600 halaman itu. Artinya di situ sudah valid. Ada maknanya, ma'anil kalimat sudah ada itu tanah. Ibnu Katsir bagus, pokoknya Ibnu Katsir. Tapi memang sebenarnya di antara Ibnu Katsir dan Ibnu Jalalain ini itu ada istilah namanya Israiliyat. Jadi ada kitabnya judulnya Israiliyat. Jadi banyak cerita-cerita itu yang dimasukkan oleh orang Israel ke dalam tafsirnya Ibnu Katsir. Itu ada. Memang ada beberapa poin itu. Tapi tak bersalah itu, Pak. Artinya gini,
Kalau kita sekarang pakai Ibnu Katsir, Jalalain yang sudah sangat populer di kita, atau kita pakai terjemahan Indonesia pun tidak ada masalah. Ulama-ulama Indonesia tafsirnya. Contoh Al-Azhar. Al-Azhar ya Bapak Ibu, Al-Azhar itu tafsirnya Buya Hamka. Tapi kalau tafsirnya Quraisy Shihab bagaimana Pak Ustaz? Ya kalau kuat iman silahkan, kalau tidak kuat iman goyang juga itu. Maksudnya apa? Karena memang banyak referensinya dari Syiah itu memang banyak. Ada beberapa referensi dari Syiah itu ada. Apa nama tafsirnya Quraisy Shihab itu ya? Al-Misbah. Baik. Kemudian ada lagi, pokoknya singkatnya beginilah. Memang benar Pak, khusus bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Betul Pak, betul saya bilang itu. Bolehkah kita mengulang-ulang terjemahan itu? Baik, sangat Pak, sangat baik. Karena kalau kita baca ayatnya belum tentu kita paham. Tapi saran saya, kalau mau mengulang, ulang dengan ayatnya sekali. Kenapa begitu? Karena ada sentuhan ayat Al-Quran itu Pak, kalau kita baca, itu bisa sampai ke sini. Itu bahasanya Allah dalam Al-Quran itu. Wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsuhum imana. Bayangkan ada orang tidak paham Al-Quran, tidak paham dia makna Al-Quran, tapi cuma mendengar ayat Al-Quran di hatinya tersentuh. Maka kalau saya menyarankan jangan terjemahannya saja yang diulang, sekaligus dengan ayatnya satu persatu. Misalkan satu ayat ya, satu ayat diulang, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu diulang. Kalau Bapak mengulang terjemahannya sekaligus terulangkan dengan ayatnya, biar ada sentuhan Pak. Nah kemudian ditambah dengan tafsirnya Pak. Kenapa saya menyarankan ditambah dengan tafsirnya? Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu yang beberapa katanya itu tidak sepadan dengan, tidak sama maknanya dengan yang sesungguhnya. Kita ambil contoh misalkan seperti alif lam mim itu kan wallahu a'lam bishawab aja kan kalimatnya gitu. Ada kalimat kemudian qar'un dalam Al-Quran itu ternyata maknanya ada dua. Dan itu harus dipahami berbagai macam cara. Kemudian itu ada tafsir yang tadi saya sampaikan, Al-Misbah tadi. Karangan Wahbah Zuhaili itu dia sudah ada namanya gharibul kalimah. Ada namanya makna-makna kalimat itu yang bisa kita pahami. Oh ini loh maksudnya. Contoh dalam Al-Quran itu ada namanya masalakakum fis saqar. Kata Allah dalam Al-Quran, kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Lam nakum minal musallin walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan, kami tidak sholat, kami tidak memberi makan anak orang miskin. Ternyata kata Ibnu Katsir tidak begitu. Itu kalau kita terjemahkan, itu kan kita maknai kalau meninggalkan sholat. Ternyata kata Ibnu Katsir bukan begitu. Kata Ibnu Katsir yang lalai sholat. Gitu. Yang meninggalkan sholat secara sengaja neraka jahanam. Gitu. Berarti kan berbeda pemahaman itu. Artinya memahami ayat tersebut kalau dengan tafsir lebih valid kan begitu. Kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa, memang ada keterbatasan, ya tidak ada masalah Pak. Memang lebih baik kita membaca dengan terjemah. Kenapa begitu? Biar kita paham maknanya Pak. Kalau kita baca tak paham maknanya itu masalahnya kita sekarang. Makanya banyak orang mohon maaf. Sekarang lagi tren Pak, di muka bumi kita ini lagi tren. Namanya tahfizul Quran. Jadi hafal Quran tapi tak paham makna Quran. Masalah enggak kira-kira? Sangat masalah sekali. Nabi bilang dalam hadisnya itu, yaqra'ul Quran hatta fi unuq. Mereka baca Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Apa maksud Nabi? Maksud Nabi yamruquna minas sahmi kama yamruquna minad din kama yamruqus sahma minar ramiyah kata dia. Apa kata Nabi? Orang yang baca Quran saja cuma sampai di tenggorokan sekalipun dia hafal Quran itu sama seperti orang yang keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Maksudnya bagaimana? Suka-suka hati dia aja. Dia tak masuk ke sini Pak. Kata Imam Nawawi tak masuk ke sini. Orang hafal Quran saja belum tentu orang hafal Quran itu dipaham makna Quran Pak. Hati-hati. Makanya tren itu juga menjadi masalah kadang-kadang. Makanya Nabi bilang begini, di akhir zaman itu ada istilah Khawarij jilid 2. Khawarij jilid 2 itu maksudnya orang paham Quran, mengerti Al-Quran, tapi dengan Al-Quran juga lah dia merusak dunia ini Pak. Nah, itu yang kita maksud orang yang membaca tapi dia tak paham maknanya Pak. Yang menggeser nilai agama siapa? Mereka juga Pak. Contoh Pak ya. Kita ambil contohnya ini. Kata Kementerian Agama, zakat itu tidak populer. Al-Quran tidak mempopulerkan zakat. Makanya kalimatnya dipakai sodakoh, bukan zakat. Kan begitu. Itu kata Kementerian Agama. Tapi kalau Kementerian Agama itu, saya yakinnya dia tahu Pak. Sangat yakin saya. Cuman nggak tahu pleset lidahnya bagaimana. Tapi saya yakinnya kalau dia baca tafsir, yang dimaksud dengan sodakoh di situ dua. Wajib, sunnah. Dan yang dimaksud dengan ayat itu adalah wajib. Nah, sedekah wajib itu apa? Zakat Pak, tidak ada. Dan kedua, dia kata zakat itu tidak populer masa para sahabat. Salah satu
salah satu poin penting yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam Baitul Mal itu bukan sedekah, bukan wakaf, zakat. Jadi sebenarnya banyak kesalahan beliau itu. Cuma kan LC Pak. Itu masalah profesor Pak. Masalahnya di situ. Kan kita nggak bisa juga tuh profesor. Bukan dia tak paham agama. Paham Pak. Bukan dia tak paham. Bukan dia tidak paham tafsir. Paham sangat Pak. Cuma masalahnya kok bisa kepleset. Ya wallahu alam kan gitu. Nah itu kembali kepada personalnya. Jadi begitulah cara kita ingin Al-Quran itu bisa sepadan dengan kehidupan kita. Jadi kita nih biar tidak salah Pak. Tidak salah langkah. Memang banyak cerita-cerita di dalam Al-Quran yang bisa kita jadikan motivasi. Termasuk salah satunya kalau kita paham dengan isinya. Nah bagaimana biar kita paham isinya itu tadi Pak. Dengan cara memahami maknanya. Nah diperkuatlah dengan tafsir-tafsir tadi. Saya kira itu sudah banyak sekali yang diperjualbelikan. Hanya saja keluarkanlah uang sedikit kan begitu. Masalahnya mahal Ustadz. Beli buku mahal, 200.000 mahal. Tapi beli emas yang 3 juta sekarang udah lagi turun nih Bapak Ibu ya. 3.100.000 itu lumayan tuh. 3.100.000 dia bisa keluarkan tuh. Bayangkan. Untuk emas Ustaz, emas itu untuk masa depan. Memang Al-Quran bukan untuk masa depan. Kan begitu ya. Saya kira itu Bapak. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi ya. Khatam ya maksudnya. Apakah khatam semua atau tidak kan begitu? Iya. Cara jawabnya sederhana tuh Bu. Namanya khatam kolektif namanya. Ya benar, khatam kolektif itu namanya. Karena yang dimaksud dengan khatmul Quran itu. Jadi kita memahami makna khatmul Quran dulu. Makna khatmul Quran itu menyelesaikan bacaan Quran itu ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan khatam Quran itu sekalipun dia selesai baca itu sudah masuk dalam kategori khatam. Tapi yang dimaksud oleh para ulama lainnya mengatakan yang mayoritas ulama bilang selesai dia baca Quran sampai 30 juz maka diakhiri dengan doa. Maka ada disebut di situ doa khatmil Quran gitu ya. Ada doa khatmil Quran. Pertanyaannya adalah apakah kalau kami baca satu-satu, saya ambil 1 juz, ibu 2 juz, 1 juz, terserah lah. Yang penting sampai 30 terakhir, hari 30 itu bisa disebut dengan khatmil Quran. Ya itu tadi bahasa kita, itu kan tradisi ya, tradisi. Itu disebut dengan khatam kolektif namanya. Boleh-boleh saja Pak, tradisi begitu baik-baik saja. Tapi jangan diklaim bahwa aku sudah khatam Al-Quran. Kan begitu. Nah, tapi kami khatamnya kolektif gitu ya, khatam bersama. Artinya kita mencari sisi kebaikan. Kalau saya boleh mengambil, kita kalau mau ingin mencoba melihat kepada para sahabat ya. Itu ada seorang sahabat itu, bukan seorang sahabat, ada 3 sahabat Nabi. Itu khatam Al-Quran dalam 1 hari 1 malam 8 kali. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, khatam Quran dalam sehari semalam itu 8 kali. 4 kali malam, 4 kali siang. Siapa orangnya? Utsman bin Affan. Jadi kalau orang yang hafal Quran, sudah hafal Quran dia, dan model bacaannya jelas, Utsman tidak usah diragukan. Karena mohon maaf, hidupnya dengan Quran dia. Dia mati saja, meninggal saja sedang pegang Quran. Utsman itu meninggal sedang pegang Quran. Dan uniknya sedang pegang Quran aja ditusuk orang. Yang nusuknya umat muslim juga itu. Dengan bacaan apa? Ya Allah, aku serahkan jasad Utsman bin Affan kepadamu. Katanya. Coba bayangkan. Parahnya itu. Sangat parah sekali itu. Pembunuh Utsman itu muslim. Dari Mesir itu. Sampai dia bilang begini. Ya Allah, kami serahkan jasadnya Utsman ini kepadamu. Itu ditusuk 6 kali Pak. Coba bayangkan. Saking. Itu baca Quran juga. Hafal Quran juga. Pembunuh Ali bin Abi Thalib itu hafal Quran. Ibnu Muljam itu. Hafal Quran itu. Kan kacau gak tuh? Utsman bin Affan itu menghatamkan Al-Quran 8 kali dalam sehari semalam. Jadi 4 kali di siang hari, 4 kali malam hari. Abu Bakar itu termasuk yang paling, Abu Bakar termasuk, lumayan lah, lumayan. Umar bin Khattab sekali dalam sehari. Masih sanggup dia sekali itu dalam sehari semalam. Ada yang 4 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Bagaimana dengan para tabi'in? Begitu juga para ulama NU. Banyak Pak. Kalau bisa. Ya kita pribadi khatamlah sekali dalam 1 bulan. Atau paling susah betul, kalau susah-susah kali setahun lah, khatamlah sekali.
Masalahnya bukan itu. Nanti pertanyaan sama, sudah pernah khatam Ridwan? Selama umur ente 36 tahun pernah khatam nggak gitu? Dijawab, pernah dulu khatam kolektif kan begitu. Kan malu juga kita Pak khatam kolektif kalau bisa umur kita. Tapi tidak ada masalah, secara hukum itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja tradisi. Artinya Ibu, apakah berpahala kami lakukan begitu? Jangankan mengkhatamkan Quran, jangankan membaca Al-Quran, mendengarkan saja pahala. Itu kelebihan Al-Quran daripada yang lain. Sehingga makna Al-Quran itu ketika Al-Quran diturunkan itu maknanya al-muta'abbad bitilawatihi. Itu maksud muta'abbad itu terikat dia. Jadi orang yang mendengarkan ibadah, yang membacanya ibadah, membaca. Wa ya ta fi qiraatihi. Kalaupun dia bacanya terbata-bata, dia dapat pahala 2, Pak. Kalau dia baca terbata-bata dapat 2, kalau dia membaca lancar dapat 1. Oh, kalau gitu kami baca terbata-bata. Bukan, dia keutamaan yang penting. Maksudnya keutamaannya. Artinya lebih afdal tetap yang bacanya sempurna, bagus begitu. Bahkan Nabi bilang begini. Tapi ingat ya, Nabi bilang juga begini dalam hadisnya itu. Dalam bentuk ancaman lah sebenarnya. Inna munafiqi ummati qurra. Kata Nabi di akhir zaman itu, umatku ada orang munafik, tapi mereka hafal Quran. Qurra, munafik tapi qurra. Kata. Orang munafik, dia tapi dia hafal Quran. Dia ngerti Al-Quran. Siapa mereka? Yang memperjualbelikan Al-Quran, kata Imam Nawawi. Siapa yang memperjualbelikan Al-Quran? Yang mencari dunia dengan Al-Quran. Itu masalah kita sekarang. Bisa dipahami Ibu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan Ibu tadi, tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan tradisi? Sejauh tidak diwajibkan. Kalau cuma sebatas tradisi membaca Al-Quran, membagi, ya silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau diwajibkan hukumnya haram. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Tidak ada istilah wajib dia mengkhatamkan Quran ketika orang meninggal itu. Apalagi cuma khatamnya ketika meninggal aja. Nah, itu masalah tuh Pak. Jadi setelah orang kalau tidak ada yang meninggal kan nggak khatam dia. Maksudnya kalau tidak meninggal dari keluarga mereka nggak baca Quran kan. Artinya itu masalah. Jadi cara memahaminya sederhana saja. Sesuatu tradisi yang bertolak belakang daripada syariat itu sebenarnya kita harus berhati-hati. Ya, kalau saya boleh katakan tinggalkan yang sifatnya bertolak belakang dengan syariat. Apalagi sifatnya kalau harus mewajibkan. Kalau sesuatu tradisi yang tidak pernah dibuat oleh Nabi tapi diwajibkan, maka hukumnya jadi haram. Contoh, yasinan. Yasinan itu jadi haram Pak kalau diwajibkan. Kan gak ada yang mewajibkan, memang tidak ada yang mewajibkan. Tapi kalau ada yang mewajibkan jadinya haram. Misalkan wajib baca Yasin setiap Kamis malam Jumat. Itu haram Pak, haram. Karena Nabi sendiri mengatakan baca Quran di malam hari itu tidak hanya Kamis malam Jumat, itu sunnah, kata Nabi. Sunnah, bukan wajib. Lah kita mewajibkan. Lah lebih parah kita daripada Nabi kan kalau begitu. Bisa dipahami ya. Jadi ada tradisi yang memang baik kita lakukan silahkan. Tapi jangan diwajibkan. Begitu Ibu ya. Jadi silahkan punya tradisi seperti apa. Mau kolektif itu khatam kolektif ya silahkan. Tapi kalau bisa, kalau 1 juz itu kita baca dalam 30 hari nampaknya bagi-bagi nampaknya tuh. Cuma 3 ini Ustaz ini. 3 apa? 3 ayat dalam 3 ayat dalam 1 hari. Kan begitu kalau 3 ayat dalam 1 hari, kalau dia 30 lembar, 10 lembar berarti kan sudah 30 kan? Kan lumayan tuh Pak, 30 hari dibagi 30 bagi 10. Berapa jumlahnya? Tinggal bagi ayatnya aja. Dapat 3 ayat. 3 ayat dalam sehari miskin kali lah, itu pelitnya bukan main itu. Nauzubillah itu pelitnya Pak. Itu tinggal baca aja surat tinggal baca aja dalam salat itu suratnya Qul huwallahu ahad, itu lebih dari 3 ayat itu. Qul huwallahu ahad itu ada 4 ayat. Selesai itu Pak. Itu aja kita ulang terus menerus kan. Tapi itu pelit sekali lah. Pelit, sangat pelit. Makanya Bapak Ibu kalau saya katakan, sekali saja membaca Al-Quran dalam sehari itu termasuk pelit, apalagi tidak sama sekali. Nah, begitulah bahasanya. Sekali saja kita baca Al-Quran dalam sehari itu pelit tuh Pak. Bagaimana kalau kita tidak membaca? Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah interaksi semakin sering. Ini saya ambil satu ilmiahnya Pak. Ini sudah penelitian sekian banyak orang. Semakin sering Bapak Ibu membaca Al-Quran, semakin tajam mata Bapak Ibu. Semakin tajam hati Bapak Ibu. Semakin sering orang berinteraksi dengan Al-Quran dan memahami ayat Al-Quran, semakin dalam hatinya, semakin baik hatinya, semakin kuat imannya. Semakin seseorang itu rajin menghafal Quran, semakin deras, semakin kuat hafalannya. Jadi tidak ada istilah orang menghafal Quran itu bodoh, itu tidak ada. Tidak ada, belum saya temukan. Karena beberapa penelitian baik dari luar maupun dari dalam itu mengatakan orang yang menghafal Quran itu tajam hatinya Pak. Orang yang membaca Al-Quran tajam matanya Pak. Jadi hati-hati. Insya Allah
Kita nih termasuk orang-orang yang biarlah kita capek dengan Al-Quran sesekali kan tak ada masalah. Kalau sempat sedang baca Quran, mati kita wafat. Kira-kira husnul khotimah apa su'ul khotimah? Ya tergantung. Kalau sedang baca Quran tapi ada laki-laki di depannya untuk pamer kan tak jadi masuk. Tak jadi juga masuk surga itu kan. Hati-hati juga kan. Dan itu insya Allah semua yang kita lakukan baik husnul khatimah. Gitu Ibu ya. Saya kira itu Bang. Ya, abang yang salah tadi nih Bang. Karena Abang suruh terserah kan begitu. Agak panjang jadinya kan. Udah jam berapa nih? Ada jam 2. Mak lama juga ternyata. Oh, kacau juga nih. Berapa sih itu? Astagfirullahaladzim. Nah, ini masalah nih ceramah 1 jam ini. Begitulah. Saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di siang hari ini ada faidah bagi kita. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Setidaknya kita hidup dengan Al-Quran lah. Kita jadikan Al-Quran itu jalan untuk kehidupan kita. Way of life lah. Jalan atau sarana untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Karena bahagia itu bukan harta. Tapi bahagia itulah ketika kita bisa mendapatkan kebahagiaan secara agama, zahir dan batin melalui agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirina hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadhala al-muslimin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اجعل أهلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا. رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.